Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Kepala Ksatria Suci, aku datang. Tan Wan menyatakan dengan serius. Silahkan. Sepasang sayap hijau tumbuh hampir seketika di punggung Tan Wan, dan segera, tangan kanannya mengarahkan jari ke arah Long Hao Shen. Selusin bila angin ditembakkan ke arahnya. Masing-masing bila angin ini mengikuti jalannya sendiri. Beberapa berjalan lurus, beberapa menelusuri busur, dan beberapa bahkan melingkar di samping. Semua rute pelarian Long Hao Shen tampaknya diblokir. Dia meletakkan kedua tangan di belakang punggungnya, dan mengambil dua langkah ke samping, segera bergoyang dengan ritme yang aneh. Serangkaian tabrakan energi spiritual terdengar dan bergema tanpa henti dari sinar hijau cemerlang. Dengan kedua tangan di punggungnya, Long Hao Shen dengan tenang berjalan keluar, tidak melepaskan gelombang energi spiritual atau serangan balik sedikit pun dari awal hingga akhir. Sebagai penyerang, indera Tan Wan terhadap lawan adalah yang paling jelas. Long Hao Shen menggunakan gerak kaki khusus, tampak lambat tapi bergerak cepat. Pada akhirnya, dia selalu lolos dari serangan bila angin, dan kadang-kadang bahkan menetralkannya dengan secara sukarela membiarkan dua bila angin bertabrakan satu sama lain. Proses ini terdengar sederhana, tetapi membutuhkan kontrol yang sangat baik atas tubuh seseorang serta prediksi dan kecepatan yang sangat baik, menyebabkan Tan Wan terkesiap dengan takjub. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang benar-benar menghindari bila angin dengan cara seperti itu. Tentu saja, sebagai satu-satunya murid Master Angin, serangannya baru saja dimulai. Sementara Long Hao Shen sedang berjalan keluar dari bila angin, Tan Wan terus melantunkan sihir tanpa henti, dan bola cahaya hijau ditembakkan dari ujung jarinya, mengambil bentuk tornado dalam skala kecil, melayang ke arah Hao Shen. Ada total 12 tornado kecil. Seluruh lapangan latihan mengeluarkan suara rengekan aneh, terbang ke arah Long Hao Shen dengan kecepatan berbeda, karena esensi angin yang kaya di udara juga berubah jauh lebih panik. Satu lawan satu antara penyihir dan ksatria sama sekali bukan tentang menggunakan sihir yang paling kuat, tetapi yang paling pas. 12 tornado yang digunakan oleh Tan Wan semuanya terlihat sama, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Masing-masing dari mereka setara dengan sihir langkah ke-6, dan setelah mengeluarkan 12 tornado, wajahnya yang cantik terlihat pucat. Bagaimanapun, ini tanpa pakaian ajaib, dan dengan kultivasinya mencapai bagian tengah dari langkah ke-7, ini sudah menjadi batasnya. Dari tornado ini, beberapa berbelok lurus, beberapa terbalik, tetapi masing-masing mengikuti jalan yang berbeda. Dan jika satu ledakan, yang lain akan langsung tertarik olehnya, dan segera mencapai musuh. Di antara sihir bertarget tunggal, 12 tornado skala kecil ini menggunakan sihir yang cukup kompleks. Jika kekuatan penuhnya menyerang, itu bisa menyamai sihir bertarget tunggal dari langkah ke-8. Langkah maju Long Hao Shen melambat, saat ke-12 tornado itu menyapu dari segala arah. Mengangkat tangan kanannya, orang bisa melihat cahaya putih menyebar dari dalam, berbentuk pedang berat sepanjang 1,5 meter. Setelah itu, Long Hao Shen menutup matanya, memajukan kaki kirinya, dan perlahan-lahan memotong dengan energi spiritual yang kental. Perwujudan energi dataran tinggi spiritual. Tidak, kultivasi Long Hao Shen belum mencapai langkah itu, karena dia masih tidak dapat menyebarkan dataran tinggi spiritual ke tingkat ini. Ini sebenarnya adalah kemampuan yang terkenal, pedang suci. Menggunakan tangannya sebagai pedang jelas sangat membatasi kekuatan pedang suci, tetapi didukung oleh kemurnian energi spiritual ringannya, senjata Long Hao Shen tampaknya tidak jauh berbeda dengan pedang atribut cahaya yang sangat berat. Mengikuti gerakan lambat, tetapi masih mengenai tornado pertama yang akan mencapainya. Masih jauh, Tan Wan sudah terlihat puas diri. Tidak peduli seberapa kuat kamu, selama kamu bersentuhan dengan tornado saya, itu akan mengaktifkan formasi tornado secara instan. Saya ingin melihat apakah kamu dapat menahan sihir saya dari langkah ke-8 tanpa peralatan pertahanan apapun. Tapi rasa puas diri di wajah Tan Wan hanya berlangsung sesaat, sebelum berubah menjadi syok. Saat dia memotong tornado,
Long Hao Shen bahkan tidak menimbulkan reaksi darinya. Sepertinya tornado ini diketahui dengan kekuatan pemotongannya yang ekstrim. Kehadiran Long Hao Shen segera menghilang, benar-benar menyatu dengan esensi angin di sekitarnya. 11 tornado lainnya hanya melingkar di sekelilingnya tanpa melancarkan serangan apapun. Saat lengan kanannya sedikit bergetar, Long Hao Shen membuat gerakan menebas saat tornado di ujung tangannya berubah menjadi titik-titik cahaya hijau yang menghilang di udara. Pedang suci masih ada di sini setelah tornado pertama menghilang. 11 lainnya segera menunjukkan reaksi, semua menuju Long Hao Shen bersama. Pada saat ini, sosok Long Hao Shen yang sangat lambat tiba-tiba berakselerasi, saat pedang suci di tangannya membuat 11 luka yang sangat dekat berturut-turut. Ke-11 tornado berhenti di udara, dan segera menghilang tanpa jejak. Saat sosoknya melintas, langsung melintasi 10 meter per langkah, Long Hao Shen tiba di depan Tan Wan dalam sekejap. Tan Wan mengangkat tangannya hampir keluar dari pikiran bawah sadar, mengarahkan 2 pukulan ke Long Hao Shen, dengan cahaya hijau melingkari kedua tangannya, pada kecepatan meninju yang cukup besar. Ini adalah strategi bela diri yang tidak terduga. Long Hao Shen sebenarnya tidak tertangkap tidak siap dengan pukulan itu, tetapi tidak mencoba melawan, membiarkan tinju Tan Wan membombardir dadanya. Bang! Bang! 2 suara mengikuti, tetapi Long Hao Shen tetap tidak bergerak. Tan Wan merasa bahwa begitu tangannya dijiwai dengan energi spiritual unsur cahaya mendarat di Long Hao Shen, itu segera dihilangkan di tengah getaran, tanpa menimbulkan kerusakan sedikit pun pada tubuhnya sama sekali. Long Hao Shen tidak melancarkan serangan balasan, tetap tidak bergerak. Tangannya ditekuk ke kedua sisi, saat dia menatapnya dengan fokus. Menurunkan kedua tangannya, Tan Wan memiliki pandangan tak bernyawa ke arah Long Hao Shen, ini kekalahanku. Kata-kata ini keluar dari mulutnya dengan susah payah, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain mengakui kekalahannya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa kultivasi Long Hao Shen jauh di atas miliknya, terlalu jauh di atas. Itu bukan hanya energi spiritualnya, tetapi juga pengalamannya dalam pertempuran nyata, serta kekuatan, persepsi, dan penggunaan kemampuannya yang ditambahkan. Dia hanya berada pada level yang sama sekali berbeda dalam semua aspek. Long Hao Shen mundur 2 langkah, meningkatkan jarak yang memisahkan Tan Wan dengannya, sihir terakhirmu cukup kuat. Jika saya bukan spesialis dalam mengendalikan frekuensi di udara, menolaknya akan sangat sulit. Tan Wan tersenyum pahit, kamu tidak perlu menghiburku, kekalahan adalah kekalahan. Itu hanya celah di antara kita berdua. Namun, saya punya 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana kamu membagi formasi tornado saya? Dan kedua, kamu sepertinya sudah sadar bahwa saya telah belajar seni bela diri, tetapi rahasia ini hanya diketahui oleh guru saya. Bahkan Lin Xin tidak mengetahuinya, mungkinkah guru yang memberitahumu tentang itu? Tidak mungkin. Long Hao Shen menunjukkan senyum tipis, aku harus berusaha sekuat tenaga melawan formasi tornadomu. Saya sebelumnya menciptakan sendiri teknik yang disebut desir cahaya. Ini didasarkan pada penelitian tentang frekuensi gelombang energi spiritual. Untuk alasan ini, saya telah menemukan bahwa masing-masing tornado yang membentuk formasi tornado Anda semuanya berbeda. Bukan sebagai tindakan penghinaan bahwa saya telah menutup mata, tetapi untuk memusatkan perhatian saya pada penentuan variasi pada tornado ini. Jika tanggapan saya salah, mereka akan meletus dengan kekuatan mereka yang sebenarnya. Pada akhirnya, saya menentukan perbedaan frekuensi mereka dan menemukan serangan di setiap tornado, untuk akhirnya menetralkannya. Ini membutuhkan banyak fokus untuk dicapai. Tan Wan sepertinya masih tidak bisa mengerti, tapi aku belum pernah melihat sesuatu seperti niat pedangmu itu. Bahkan pejuang dari kuil pejuang tidak memiliki siapapun yang cocok dengan Anda dalam aspek ini. Jika saya tidak salah, Anda seharusnya sudah mencapai batas menjadi satu dengan pedang Anda untuk dapat menggunakan niat pedang itu dengan begitu tidak terkendali. Ini jelas bukan masalah yang dipahami dalam 1 atau 2 hari. Bagaimana Anda mencapai pencapaian bela diri seperti itu? Long Hao Shen menunjukkan sedikit senyum, pertanyaan ini bahkan lebih mudah dijawab. Sama seperti Anda melatih sihir serta seni bela diri, saya bukan hanya seorang ksatria guardian,
tetapi juga seorang ksatria retribusi. Keahlianku dengan pedang secara alami merupakan objek fokus yang penting. Tan Wan membuka lebar matanya, ksatria keahlian ganda. Dan Anda benar-benar dapat menyelaraskan dengan sempurna kedua jenis kemampuan ksatria ini. Tampaknya kuil kesatriamu masih jauh di depan kita. Mencapai titik ini, dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Long Hao Shen melanjutkan, izinkan saya menjawab pertanyaan Anda yang lain. Memang berkat Li Zengzi saya tahu tentang keahlian ganda Anda dalam sihir dan seni bela diri. Bukan karena dia yang memberitahuku, tapi dia malah menunjukkannya padaku. Karena kepala kuil Li Zengzi mengubah dirinya menjadi inkarnasi Dewa Angin, saya memiliki perasaan khusus. Meskipun dia menggunakan mantra yang kuat dari level sihir terlarang hari itu, jika dia tidak memiliki penguasaan bela diri yang memadai, dia tidak mungkin mencapai tingkat stabilitas seperti itu dibilahnya. Beginilah cara saya memiliki anggapan berani ini. Sebenarnya, sihir dan seni bela diri adalah satu set. Bagi kami para ksatria, sihir digunakan untuk melengkapi seni bela diri, dan begitulah kemampuan ksatria dibentuk. Salah satu dari kemampuan ini menarik kekuatan dari energi spiritual. Di bawah premis seperti itu, bukan tidak mungkin bagi penyihir untuk membuat terobosan berkat teknik bela diri. Tetapi saya sarankan Anda melakukan lebih banyak upaya untuk meningkatkan energi spiritual eksternal Anda, jika tidak, penggunaan kemampuan bela diri Anda akan dibatasi dengan hanya mengandalkan energi spiritual internal Anda. Itu kecuali jika suatu hari Anda mencapai tingkat kultivasi menyamai kepala kuil Li Zengzi, di mana seni bela diri dapat digunakan melalui sihir terlarang. Tan Wan mendengus padanya, kamu mengatakan itu dengan santai, tapi bagaimana bisa begitu mudah? Siapapun akan merasa sangat sulit untuk melatih seni bela diri dan sihir. Seseorang memiliki energi yang terbatas dan jelas perlu membuat pilihan. Long Hao Shen mengangguk, Anda harus meminta bimbingan dari kepala pemimpin kuil Li Zengzi tentang itu, saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Pertempuran kita sekarang sudah berakhir kan? Tan Wan mendengus tidak senang, kamu menang. Bagaimana, masih ingin mempermalukanku lebih jauh? Long Hao Shen tertawa terbahak-bahak, kamu harus benar-benar mengubah temperamen ini, kalau tidak aku khawatir itu akan mempengaruhi kultivasimu di masa depan. Dengan emosi yang tidak stabil, seseorang hampir tidak dapat berkultivasi ke puncak. Tan Wan bingung. Tidak diketahui apakah dia benar-benar mengasimilasi nasihat Long Hao Shen, saat dia sekali lagi mengalihkan topik pembicaraan, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki bantuan untuk bertanya padaku? Bicaralah sekarang, karena kamu menang melawanku, aku akan melakukan yang terbaik untuk menjawabnya. Long Hao Shen menjawab, aku akan segera pergi bersama Lin Xin dan yang lainnya, tetapi kakak perempuan saya Li Xin akan tetap berada di benteng pegunungan Tombal bersama pasukan pemburu iblisnya. Saya harap Anda dapat membantu saya menjaga mereka. Saya selalu menganggap kakak perempuan saya sama dengan kakak perempuan kandung. Alisnya terangkat tinggi, Tan Wan menjawab dengan marah, apakah kamu sengaja mencoba mempermalukanku? Kamu pasti sudah tahu tentang masalah antara Lin Xin dan saya kan? Ingin saya menjaga musuh bebuyutan saya. Ide yang bagus. Long Hao Shen menjadi sangat tidak berdaya, saya hanya berharap Anda bisa melepaskan dendam ini. Disebutkan lagi, masalah ini tidak bisa disalahkan pada siapapun. Itu semua adalah hasil dari kombinasi faktor yang aneh. Apakah Anda benar-benar berencana untuk tetap kaku dalam masalah ini selamanya? Di masa depan, baik Lin Xin dan Anda pasti akan menjadi petinggi untuk kuil penyihir. Jangan bilang menurutmu kontradiksi antara kalian berdua tidak akan mengarah pada masalah di jajaran kuil penyihir. Saya tahu bahwa Anda merasa sangat sulit untuk melepaskan masalah ini. Saya juga tidak memiliki pemahaman yang baik tentang masalah emosional, jadi saya hanya dapat menasihati Anda secara umum, untuk menyembuhkan hati Anda dengan melepaskannya. Waktu adalah obat terbaik, mungkin suatu hari Anda akan datang untuk menemukan cinta sejati Anda, dan tanpa sadar datang untuk memaafkan Lin Xin. Tapi saya harus menekankan pada satu hal. Tidak peduli seberapa kuat Anda di kuil penyihir, saya harap Anda tidak akan melukai kakak perempuan saya. Jika tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja,
dan bahkan tidak akan meninggalkan kuil penyihir dengan damai. Apakah Anda mengancam saya? Tan Wan bertanya dengan dingin. Long Hao Shen dengan acuh tak acuh menjawab, itu bisa dianggap begitu. Saya harap lain kali kita bertemu, itu akan menjadi teman, dan bukan sebagai musuh. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk keluar dari kamar. Melihat sosoknya yang pergi, Tan Wan benar-benar memiliki perasaan khusus. Di depan pria ini, orang yang selalu dianggap sebagai jenius nomor satu di kuil penyihir sebenarnya sangat tidak berarti. Melihat dia mengenakan kembali armornya, dia merasa seolah-olah sedang melihat gurunya dari belakang, tapi dia jauh lebih muda dariku. Tidak sehat karena kecewa, Tan Wan mengetahui dengan kaget bahwa dia tidak memiliki keberanian untuk menolak permintaan Long Hao Shen. Dia tidak berani, tapi saya harus benar-benar merawat gadis itu seperti yang dia katakan. Di malam hari, Long Hao Shen, Chai Er, Han Yu dan Lin Xin semuanya keluar dari benteng pegunungan Tombal dan menuju ke selatan. Mata Li Xin menjadi kabur dengan air mata di beberapa titik. Di sampingnya ada anggota pasukan pemburu iblis miliknya. Bahkan jika dia bodoh, Luxi akan mencari tahu tentang kedatangan Long Hao Shen. Perasaan sedihnya yang luar biasa bahkan melebihi Tan Wan. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah menyaksikan pertumbuhan pasukan pemburu iblis mereka. Setelah hanya beberapa tahun, dia sudah mendapati dirinya tidak dapat mengejar mereka lebih jauh. Kesenjangan di antara mereka sudah lebar di luar kemungkinan untuk mengejar ketinggalan. Tidak jauh dari situ, Tan Wan dan Xuan Yuan berdiri di sana, mengikuti dengan mata mereka 4 orang yang berangkat. Xuan Yuan merasa seolah terbebas dari beban yang besar, dan penampilannya yang suram akhirnya rileks. Dia selalu sangat mencintai Tan Wan, tetapi Tan Wan membatalkan pertunangan mereka karena surat Lin Xin. Dia tidak pernah membenci untuk itu, tetapi sangat membenci Lin Xin. Saat bakat Lin Xin menonjol di kuil penyihir, karena penampilannya yang luar biasa di benteng pegunungan Tombal, kebencian pahit Xuan Yuan hanya terus semakin dalam. Dia bahkan secara pribadi memprovokasi Lin Xin berkali-kali, karena takut Tan Wan akan direnggut olehnya. Melihat Lin Xin akhirnya pergi, Xuan Yuan mengetahui dengan takjub bahwa dendam yang memenuhi dirinya sepertinya menghilang saat dia pergi. Meskipun Tan Wan tidak mau mengakuinya, dia baru saja kehilangan saingan terbesarnya. Xuan Yuan memahaminya lebih dari siapapun, dan tahu apa yang harus dia lakukan. Tan Wan tiba-tiba datang ke depan Li Xin, memberitahunya, jangan menangis. Li Xin memiliki awal yang buruk, dan melihat Tan Wan, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Lin Xin baru saja pergi, apa yang masih diinginkan gadis ini? Setelah berhenti sejenak, Tan Wan menyatakan, kamu memiliki adik laki-laki yang baik. Saya akan menghapus semua masalah masa lalu kita. Dalam hatiku sudah tidak mengenal lagi orang bodoh yang bernama Lin Xin. Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik. Li Xin menjadi tidak bernyawa senang mendengarnya dan rasa terima kasihnya pada Hao Shen, sementara Xuan Yuan sangat gembira. Dia mengerti bahwa kesempatannya akhirnya datang. Mungkin ini adalah kedatangan musim semi dalam hidupnya. Dari benteng pegunungan Tombal ke selatan, perhentian berikutnya adalah benteng Tenggara. Celah Gunung Tenggara yang diperintahkan oleh kuil pejuang selalu saling bergantung dengan kuil penyihir. Kedua bait suci yang besar ini cukup dekat, dan mereka saling memberi bantuan, jadi meskipun benteng Tenggara mengalami kesulitan, mereka masih berhasil mengusir serangan iblis. Setelah 4 hari perjalanan yang intens, Long Hao Shen dan 3 lainnya akhirnya mencapai satu kota dan benteng yang telah mereka kunjungi sebelumnya. Waktu kedatangan mereka cukup kebetulan karena pasukan iblis berada tepat di tengah-tengah melancarkan serangan sengit terhadap benteng Tenggara. 8 dewa iblis besar yang berdiri di luar benteng belum bergabung dalam pertempuran, tetapi cahaya pilar dewa iblis mereka sepenuhnya mencakup pasukan mereka. Pertempuran sengit terjadi di ketinggian, mengeluarkan aroma darah yang samar. Saat melihat ke bawah dari ketinggian, orang bisa melihat pemandangan pertumpahan darah. Kapten, apa yang harus dilakukan? Ayo langsung bergabung dalam pertempuran. Han Yu mengungkapkan kepada Long Hao Shen. Dengan anggukan, dia menjawab, mari kita tunggu sebentar. Pertama, cari Yuan Yuan.
Han Yu dan dia melepaskan esensi cahaya, mengekspresikan status mereka sebagai sekutu. Membantu Benteng Tenggara dalam menangkis pasukan iblis adalah suatu keharusan, tetapi membantu Wang Yuan bahkan lebih mendesak. Menutup matanya, Long Haoshen, mengendarai Raja Bintang, menyapu kekuatan mentalnya melalui ruang lingkup Benteng Tenggara, mencari sosok Wang Yuan. Karena perang yang terjadi di bawah, fluktuasi energi spiritual sangat panik. Di sana itu menyebabkan gangguan yang mengerikan pada kekuatan mentalnya, membuat kepanduannya jauh lebih menantang. Wang Yuan memang bertempur di Benteng Tenggara. Di tangan kirinya adalah perisai jiwa ilahi raksasa, dan di tangan kanannya, senjata badai darah. Dia berada dalam pembantaian total, sampai-sampai dia tidak akan bisa mengetahui berapa banyak darah musuh yang ternoda padanya. Banyak darah